Lalu bagaimana rencana kenaikan tarif komuter lain atau kereta listrik? Ya, kita saat ini sudah bergabung bersama dengan VP Corporate Secretary PT KCI, Ibu Ane Purba. Namun pemirsa, sebelum membahas mengenai kenaikan tarif komuter lain, kami ingin mengetahui terlebih dahulu mengenai jadwal operasional kereta komuter lain di malam tahun baru ini. Apakah kira-kira ada penambahan, Bu Ane? Ya, kami sampaikan bahwa pada tahun baru, malam pergantian tahun baru, kami menambah 28 perjalanan ke semua lintas, sehingga ini jam operasionalnya juga bertambah ya. Ada keberangkatan mulai dari pukul 2 pagi sampai ada beberapa keberangkatan yang bisa 2.30, sehingga kami menyampaikan kepada masyarakat agar melakukan pengecekan jadwal bisa melalui sosial media kami di @komuterline ataupun di KRL Akses, karena perubahan-perubahan tersebut dan penambahan tersebut sudah kami update secara real time, bisa dicek oleh pengguna jasa komuter lain. Baik Bu Ana, kita masuk ke substansi pembahasan mengenai rencana kenaikan tarif komuter lain ini sudah sejauh mana saat ini? Iya, mengenai penyesuaian tarif sejak 2021 ya, kami bekerja sama dengan YLKI juga Kementerian Perhubungan ini melakukan survei untuk memastikan ATP dan WTP masyarakat pasca pandemi. Dan melalui survei ini kita juga mendapatkan data sebenarnya kesanggupan dan kemauan masyarakat untuk membayar menggunakan komuter lain itu seberapa besar. Tetapi di 2021 tersebut, survei tersebut yang kami melibatkan pengguna jasa komuter lain, kemudian komunitas, masih menggunakan satu tarif, yakni pada saat ini kan kita masih menggunakan satu tarif sesuai dengan peraturan menteri yang dikeluarkan tahun 2016, di mana 25 km pertama itu adalah senilai 3.000, kemudian 10 km berikutnya itu ditambah Rp1.000. Nah, dengan ini untuk penyesuaian itu memang kami lakukan survei, sehingga kami mendapatkan angka berapa sebenarnya yang disanggupi oleh masyarakat khususnya pengguna komuter lain. Tetapi mengenai pembedaan tarif terhadap pengguna jasa komuter lain ini belum. Tapi tadi kami koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, sebenarnya tujuannya adalah subsidi untuk yang memang tepat sasaran. Skema-skemanya ini masih terus dilakukan kajian, skema mana yang paling tepat. Jadi kalau kita melihat di media ada orang kaya orang miskin, itu sebenarnya tidak ada tersampaikan, tetapi yang disampaikan adalah bagaimana sebenarnya subsidi ini bisa tepat sasaran, kemudian bisa melayani masyarakat pengguna jasa komuter lain. Ya, Ibu, sebetulnya apa pertimbangan sehingga harus diberlakukan tarif yang berbeda? Sampai saat ini belum ada yang kita lakukan itu tarif yang berbeda. Yang dilakukan itu adalah bagaimana kami mengetahui kemampuan bayar dari pengguna jasa komuter lain. Kemudian yang kedua, dilakukan kajian bagaimana sebenarnya skema yang tepat agar subsidi ini bisa benar-benar tepat sasarannya. Jadi ini adalah skema-skema yang mungkin nanti akan dimunculkan di kajian, tetapi pasti akan melibatkan pengguna jasa komuter lain skema mana yang paling tepat. Tapi sampai saat ini mengenai besaran, waktu, dan skema ini belum ditentukan. Jadi kami akan terus melibatkan masyarakat khususnya pengguna jasa komuter lain bagaimana ini nanti bisa diimplementasi. Tetapi sampai saat ini yang dapat kami sampaikan bahwa tarif saat ini sesuai dengan peraturan Menteri tahun 2016, ada tarif yang dibayarkan oleh penumpang, ada tarif yang dibayarkan oleh subsidi. Dan sampai saat ini tarifnya masih satu, yakni 25 km pertama dan 10 km berikutnya. Bu Ane, ini kan skemanya masih kajian, tapi dalam catatan kami lebih dari 6 tahun tarif KRL ini belum juga mengalami penyesuaian. Kalau untuk yang sekarang, menurut Mbak Ane, apakah tarifnya masih relevan atau malah sebaliknya Mbak, dengan relatif tadi ada Rp3.000, ada Rp5.000, gimana menurut Mbak Ane? Jadi memang terakhir yaitu tadi ya, sesuai peraturan Menteri tahun 2016 dan 6 tahun belum ada penyesuaian. Inilah kami yang terus melakukan survei kepada pengguna jasa komuter lain, apakah penyesuaian tarif sudah siap dilakukan kepada pengguna jasa komuter lain yang sebelum pandemi itu sudah mau mencapai 1,2 juta penumpang, dan saat ini after pandemi ini sudah mau mendekati 1 juta penumpang gitu. Jadi tahun 2021 itu surveinya kami dari YLKI ataupun dari Kementerian Perhubungan
Perhubungan memberi masukan itu tidak lebih dari 2.000 untuk 25 kilometer pertama untuk kenaikannya. Tetapi kan ini baru dari hasil ATP dan WTP yang memang kita lakukan survei bersama. Kalau bisa dilihat 1,2 juta penumpang sebelum pandemi itu dilayani masih 900 perjalanan KRL. Dengan upaya pemerintah untuk modernisasi persinyalan, kemudian membesarkan stasiun dan pembangunan stasiun-stasiun 5 tahun terakhir ini sangat luar biasa, sehingga per hari ini kami bisa menjalankan hampir 1.100 perjalanan. Stasiun kita yang dulunya tidak ada lift dan eskalator agar ramah kepada disabilitas, investasi ke depan ini akan stasiun ini sudah ada lift dan eskalator dan ke depan akan ditambah lagi. Kemudian pengadaan KRL-nya. Nah, KRL sekarang itu sudah lebih dari 1.100. Kalau dulu masih di bawah 1.000 ya. Sekarang sudah lebih dari 1.100 unit. Dan ini akan ditambah terus, mengingat target pemerintah itu 2025 kami harus bisa mengangkut 2 juta penumpang, agar kita bisa mengajak masyarakat menggunakan transportasi publik yang lebih baik dengan memperkecil headway. Tentu hal-hal strategi-strategi pemerintah baik dengan kami juga operator di dalam penyediaan sarana dan prasarana dan pelayanan ini terus kami lakukan komunikasi, sehingga itu tadi semua peningkatan pelayanan itu akan diakomodir oleh tarif yang dibayarkan oleh penumpang dan tarif yang dibayarkan oleh subsidi. Sehingga bagaimana sebenarnya ini bisa dijalankan, inilah yang perlu kami terus melibatkan stakeholder termasuk pengguna jasa komuter lain agar mereka bisa mensupport ini melalui seberapa besar sebenarnya ATP dan WTP masyarakat untuk bisa mendukung penyesuaian tarif ini. Bu Ana, nanti ini kan masih wacana ya, masih akan dikaji. Kira-kira nanti menentukannya ini kena tarif yang lebih murah, ini kena tarif yang lebih mahal, bagaimana mekanismenya? Karena kan yang naik bermacam-macam, Bu. Bagaimana mengaturnya itu, Bu, untuk setiap konsumen? Iya, itu tadi tarif yang tadi yang saya sampaikan itu berasal dari masyarakat, dari pengguna jasa komuter lain. Karena kita melakukan survei, sebenarnya kemampuan mereka membayar itu berapa. Sisanya itu kan masih harus dibayarkan oleh subsidi. Seperti contohnya ya, ketika pandemi kita berusaha menurunkan mobilisasi masyarakat. Itu bisa sampai 200.000, di bawah 200.000 pengguna jasa komuter lain yang biasanya 1,2 juta. Tetapi operasional KRL tidak boleh berkurang, malah ditambah agar kita bisa menjaga jarak. Artinya bahwa untuk menutupi biaya itu dibayarkan oleh subsidi gitu. Sampai saat ini itu terus dilakukan. 6 tahun ini baik dengan kondisi normal dan pandemi, perubahan tarif itu terjadi di subsidinya, bukan di pengguna jasa komuter lainnya. Nah, inilah yang kemarin kami survei, sebenarnya mereka kemampuan bayarnya apakah sudah naik setelah kita melihat pandemi ini. Kemudian ada wacana bagaimana sebenarnya skema yang tepat agar masyarakat ini mendapatkan subsidi dengan tepat sasaran. Jadi ini masih dalam kajian, sehingga nanti skema-skema bagaimana sebenarnya implementasi ke masyarakatnya pasti nanti berdasarkan hasil kajian itu kita akan turunkan ke skema pelayanan. Bu Ana, dari hasil survei sementara bagaimana Bu respons masyarakat? Karena kan kita naik KRL ini kan dengan memprioritaskan kecepatan dan juga kenyamanan. Dengan sistem mungkin tap kartu, kita inginnya buru-buru. Nah, kalau memilahnya, soalnya kemarin ada istilah gini, Ibu Ana, jadi orang-orang yang berdasi, yang pakaiannya rapi, dilihat, wah ini sepertinya mampu, tarifnya dinaikkan. Orang yang mohon maaf nih, compang-camping naik kereta, bisa jadi nanti tarifnya murah. Gimana skemanya, Bu? Itulah namanya skemanya ya. Jadi ini yang perlu kita luruskan sebenarnya. Jadi tidak dipilah ketika kita mau naik KRL, tetapi bisa saja misalkan kita sudah punya NIK KTP yang kita bisa inline-kan dengan sistem sehingga kita bisa mengetahui sebenarnya subsidi itu bisa di mana. Kemudian ini kan ada digitalisasi juga, tetapi ini perlu yang kita tadi lakukan, skema yang paling tepat itu seperti apa. Inilah perlunya kajian, ini kan masih wacana. Yang sudah kami lakukan yang mendapatkan angka itu adalah masih satu tarif. Itu tadi tidak boleh lebih dari 2.000 untuk naik di 25 km pertama. Jadi yang awalnya
3.000. Rekomendasi dari hasil survei mayoritas menyampaikan kenaikannya tidak boleh lebih dari 2.000, tetapi 10 kilometer berikutnya tidak ada kenaikan. Ini dari hasil survei 2021 dengan satu tarif. Nah, melihat hal-hal seperti ini berkembang, ada wacana mengenai bagaimana sebenarnya PSO ini apakah langsung diberikan kepada masyarakat atau melalui tarif. Tetapi yang pasti pada saat ini operator dan regulator di Kementerian Perhubungan ini terus melakukan komunikasi baik kepada pengguna, stakeholder gitu ya, bagaimana sebenarnya masukan kritikan terima sehingga nanti kajian ini bisa lebih sempurna dengan masukan-masukan dari pengguna jasa komuter lain. Baik, terima kasih banyak penjelasan yang komprehensif dari Ibu Ane Purba. Kita tunggu nanti realisasinya di tahun 2023 apakah dinaikkan tarifnya atau masih tetap melihat kajiannya yang masih terus digodok ya Tisa. Ya, survei juga sudah dilakukan, Andro, akan kita lihat seperti apa. Khususnya tentu informasi ini sangat bermanfaat sekali bagi para pengguna kereta di DKI Jakarta dan juga wilayah penyangga DKI Jakarta. Terima kasih sekali lagi Bu atas waktunya bersama kami, Ibu Ane Purba.